Halo Besti, cuan lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Cak Nawi. Channelnya orang-orang beruntung. Tukang ngopi cari duit cuma hobi. Beruntung kok. Kali ini Cak Nawi akan membahas soal bagaimana caranya mengajari tuyul agar bisa menghasilkan uang yang banyak ya. Ada lagi tuyul gitu kan. Ini apa-apaan channel ini. Jadi makanya jangan di skip dulu ya teman-teman ya. Biar gak gagal ginjal teman-teman, gagal paham. Jadi gini teman-teman, tuyul itu kan istilah anak-anak bocil, gundul kecil ya, dia bisa mencari uang dengan cara goib gitu. Maka kita semua pun ya yang bersuami istri dan memiliki anak, yaitu tuyul kalian nih, anak kalian teman-teman, maksud saya itu. Istilah tuyul itu kan ya kalau dia sudah bisa jalan itu kan, kalau anak kecil itu sekitar umur 2 tahun ya, 3 tahun. Itu kalau dilihat dari umurnya, umur 1 sampai umur 8 ya. Jadi kalau kita istilahkan tuyul itu usianya 1 sampai 8, itu dia memang gelombangnya di gelombang, ada ibu-ibu lewat nyuci di kali teman-teman. Jadi gelombangnya itu usia 1 sampai 8, antara 7 dan 8 itu gelombang mereka itu ada di gelombang alfa teman-teman. Tahu nggak teman-teman, anak-anak itu luar biasa teman-teman, bisa mendatangkan hal-hal gaib teman-teman. Goib itu bisa mendatangkan uang banyak, itu harta kalian. Makanya banyak anak, banyak rezeki itu ya seperti itu sebenarnya. Sayangnya orang-orang tua ini tidak mau ngajari secara higher self-nya, alam bawah sadarnya nggak diajari. Padahal gampang teorinya. Dan saya buktikan kok dulu. Abi kaya gitu anak-anak itu. Abi kaya ye dengan excitednya gitu. Kaya beneran teman-teman. Iya, jadi jangan kasih tahu kesedihan-kesedihan ke anak-anak, itu enggak boleh. Jadi kasih tahu sesuatu yang membahagiakan pada anak-anak. Pegang kepalanya, anakku, sayangku, misalkan ya. Jadilah kamu anak yang pinter, anak yang cerdas, anak yang soleh, anak yang beriman, bertakwa, dan sebagainya macam-macam. Minta doa ya nak ya, supaya bapak ibu bisa naik haji misalkan, bisa beli mobil yang baru misalkan, bisnisnya lancar. Itu tanamkan ke anak-anak. Loh, anak-anak itu yang di gelombang alfa, dia tuh enggak tahu ini bener apa enggak sih, tapi terbukti karena dia alfa. Gelombangnya itu gelombang yang alfa, berarti sekitaran 8 sampai 14 Hz ya. Antara 89 ya sampai 13-14 Hz. Itu gelombang alfa. Di mana gelombang itu ya, seperti biasa mudah memanifestasi, dan anak itu gelombangnya konstan, tidak sama dengan kita-kita yang berusia ini yang 30-20 tahun. Berubah-ubah, kadang sedih, ketemu istri cemberut lagi, istri ketemu suami cemberut lagi, kadang seneng, kadang susah, kadang biasa aja, kadang rileks. Nggak konstan kita ini. Sedangkan anak-anak itu konstan teman-teman, pokoknya bahagia terus dia itu. Makanya teman-teman, anak-anak itu ajari untuk berdoa, dikte.
Kalau kalian kepingin kaya, nah, dikti, ayo doakan, ya. Mintakan pada Tuhan, pada Allah, supaya Bapak bisa ini. Selalu begitu, setiap hari kayak gitu. Ini terbukti ya teman-teman. Saya dari kecil memang seperti itu. Ya, diajarkan sama orang tua seperti itu. Masih kecil, 2 tahun atau 3 tahun. Ya sekitaran di tahun 88, 89 saya masih kecil ya. Jarang orang-orang punya mobil, itu jarang teman-teman. Jarang orang-orang berpangkat di tahun segitu, itu jarang sekali. Yang sekolah paling mentok itu ya SMP, SMA kan gitu. Ya waktu itu Bapak alhamdulillah ya sudah jabatan pegang, uang banyak, beneran. Dan belum ada orang punya mobil, dia sudah beli mobil. Dan itu memang mengajarkan anak-anak, ayo doakan Abah supaya ini ya, doakan setiap hari itu ditanamkan seperti itu. Dan akhirnya saya berdoa teman-teman. Bahkan saya tidak berdoa diri saya, karena kan nggak tahu tujuan kita ini kan anak ya, nggak tahu cita-cita kita jadi apa kan nggak tahu. Yang kita tahu cuma kepengen Bapak itu kaya ya, Bapak itu naik jabatan, Bapak itu punya mobil, Bapak itu bisa naik pesawat. Nah, kalau Bapak kaya kan kita ikut enak kan gitu. Itu saya rasakan sekali. Ya akhirnya ya Bapak gak karu-karuan. Naik jabatan, naik pesawat, naik haji, naik semua sudah. Itu teman-teman. Itu saya rasakan. Ini saya berdasarkan experience work ya teman-teman. Maka teman-teman, anak-anak itu, anak-anak kalian tuh tolong ya, jangan dikasih HP aja. Ya kalau isinya bagus, kan kita nggak pernah ngecek isinya itu kayak apa HP ya. Ajari, peluk dia. Pelukan itu luar biasa teman-teman. Peluk ya. Kita ucapkan ya kalimat-kalimat yang bagus di dalam otaknya. Saya bilang kemarin apa? Ucapan kita ini kan mengeluarkan medan torus teman-teman. Gelombang ini ada medan torusnya itu. Itu kayak nyantol. Anak-anak kan enggak ya, antara paham dan enggak ya. Dia nyantol atau enggak tahu ya. Tapi medan torus itu yang bisa menyampaikan sistem bahasanya itu bahasa gelombang teman-teman. Jadi paham ya maksud saya? Mungkin bahasa kata-kata mereka tidak paham ya anak-anak itu, tapi bahasa gelombang itu paham. Bahwa sadar otaknya itu paham teman-teman. Bahasa alfa itu. Inilah variabel semesta teman-teman. Jarang kita itu membahas soal ginian gitu. Jadi kasihlah iming-iming misalkan. Nanti kalau kalian mau belajar, nanti tak kasih hadiah. Atau misalkan nanti kalau kalian anakku nanti kalau mau mendoakan bapak, mendoakan ibu supaya gini, nanti tak kasih mobil-mobilan atau boneka atau macam-macam. Kasih itu. Maka dia akan senang sekali, excited langsung. Ya Allah, ya Tuhan, kayakanlah bapak ibu saya, kan gitu. Itu beneran teman-teman. Dulu itu tahun 88, 89 itu sampai saya itu dibawa sama bapak itu ke dealer teman-teman. Zaman dulu itu nggak ada kredit kayak sekarang. Sekarang kan apa-apa kredit ya, DP kredit. Dulu bapak bayar cash dan saya disuruh milih. Ayo mana yang kamu suka? Saya iseng aja tunjuk, saya nggak tahu mobil kan waktu itu. Saya tunjuk dan itu dibeli teman-teman. Luar biasa. Dan di saat itu bapak sangat kaya teman-teman. Tapi nggak ngetarani ya, nggak kelihatan. Dulu bank itu nggak ada loh bang. Ya ada, cuma waktu itu kan di desa ya. Tugasnya ada di daerah, di terpencil sehingga tidak ada bank. BRI itu kalau nggak salah tahun itu ya, sekitar 89 baru ada itu. Jadi uang itu ditaruh di kresek ya, tas plastik, kantong plastik itu ditaruh di lemari. Dan saya tuh lihat sendiri mata saya itu ya, wah uang segini banyak bapak ini. Wah setiap buka lemari tahu uang banyak. Nah itu masuk ke bawah sadar saya sampai sekarang teman-teman. Makanya saya itu kalau lihat uang itu ya wis, ya sudah menjadi saudara itu. Sahabatan dari dulu gitu. Makanya saya kepingin berbagi, ayo berbagi
sama teman-teman. Makanya saya sebenarnya nggak perlu ini ya. Aku pengen berbagi ya sama teman-teman. Ayo, kita itu harus bersahabat ya. Kayak kemarin saya jelaskan di mana besti dengan triliunan itu ya. Kita harus mengenal angka triliunan itu. 1 triliun itu berapa miliar kan gitu. Di atasnya triliun berapa kuadriliun, di atasnya kuadriliun berapa sextilion, kuintilion ya kan. Kemudian sextilion, septilion, terus berapa lagi? Nonilion ya. Oktalion, nonilion. Nah, itu kalian harus tahu gitu. Oh, angka segitu ya. Banyak ya. Kalian harus tahu 1 triliun itu berapa volumenya itu. Harus akrab, harus paham. Supaya apa? Ya kalau sahabat, sudah bestie kan gampang. Datang itu gampang. Kok seenak itu? Iya, pakai feeling, teman. Namanya hukum apa ya? Hukum tarik menarik itu ya seperti itu ya. Tarik ya menarik kan gitu. Ya kalau kita kenal ya, ya pasti akrab. Akrab kan akan terjadi sinkronisasi. Akrab kan gitu. Ya sama kalau kita PDKT kan ya akrab ya, enggak kenal ya, ya apa kan gitu. Kalau sudah kenal ya nanti jadi istrimu atau suamimu kan gitu. Jadi begitu teman-teman. Ya anak ini ya. Jadi mohon tuyul-tuyul kalian itu ajari, dikte setiap hari. Walaupun dia tidur enggak apa-apa. Ya, karena memang tidur itu malah gelombangnya di theta teman-teman. Tambah lebih bagus lagi. Dia pas posisi tidur bisikin kepalanya itu. Hatinya, kepalanya. Saya punya pengalaman itu soalnya. Jadi anak-anak itu selalu, "Ore, Abi kaya," selalu gitu. Bilangnya itu. Jadi akhirnya kita ini ya Allah, semangat gitu loh. Semangat akhirnya mendatangkan peluang-peluang banyak. Tapi harus konstan ya teman-teman. Kalau slack dikit ya, kalau nggak konstan ya pasti namanya upload ya, ya korup kan gitu. Sebenarnya nggak jadi gitu loh. Makanya banyak kadang dalam perjalanan terus ada gangguan-gangguan. Makanya kita harus langsung segera untuk menguatkan vibrasi lagi. Kita posisi ke center lagi. Kita ini kan goyang-goyang ini kan. Balikkan lagi center. Pas posisi marah, balikkan lagi. Pas posisi sakit hati, balikkan lagi ke tengah. Belum lagi posisi menghibah. Ya, menghibah lagi. Sukanya menghibah hari gini itu. Jadi menghibah itu paling, saya bilang paling bahaya teman. Langsung ambiar teman. Langsung hilang. Energi kita itu langsung diserap. Ada yang nyerap loh teman-teman. Energi kita kececer berupa fraktal-fraktal di semesta, kemudian ada yang nyerap. Jadi gitu ya. Nanti panjang saya jelaskan di channel-channel berikutnya soal energi yang tercecer di alam semesta itu. Oke, paham ya teman-teman? Semoga ini menjadi manfaat di keluarga kecil kalian ya.